Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal asli TPS UTBK 2020 untuk part yang ketiga. Nah, ini versi yang satunya yang pernah dikirimkan juga ke email saya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Kata manipulasi dalam kalimat 7 bermakna apa? Kalimat ketujuh ini, ketika anak tidak menyukai suatu makanan, kita dapat memanipulasi makanan tersebut dengan bentuk dan warna yang menarik. Oke, kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Pilihan A, mengolah, bukan mengolah ya, karena di sini kan dia harus memanipulasi dengan bentuk dan warnanya. Jadi kurang tepat kalau diubah menjadi mengolah. Kemudian pilihan B, mengubah, juga bukan, karena kalau memanipulasi itu lebih cenderung ke memvariasikan, jadi membentuk suatu bentuk atau variasi yang baru. Pilihan C, memasak, ini juga bukan. Pilihan D, memvariasikan. Oke, iya ya, kenapa memvariasikan ini sesuai? Dalam konteks kalimat ini, ketika anak itu tidak menyukai makanan, kita dapat memvariasikan makanan tersebut dengan bentuk dan warna yang menarik, sehingga nanti anak itu menjadi suka terhadap suatu makanan. Kemudian pilihan E, memberikan jelas bukan, sehingga nomor 33 jawabannya adalah pilihan yang D. 34, apa inti teks tersebut? Kalau mau mencari inti teks, berarti kita harus mencari gagasan utamanya. Secara umum, pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini bertujuan agar tidak terjadi penyakit yang dapat mengganggu belajar dan kecerdasan anak. Pemeliharaan kesehatan itu bisa dilakukan dengan penjagaan kebersihan diri anak dan lingkungannya, penjagaan jenis makanan yang dikonsumsi, imunisasi tepat waktu, pembiasaan perawatan diri yang baik, dan pembiasaan mengatur pola hidup anak yang baik. Pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini dapat diawali dengan dua cara, yaitu memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Mendidik anak sejak dini untuk menjaga kebersihan akan memberikan manfaat bagi kesehatannya yang harus didukung oleh orang-orang sekitarnya. Makanan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kebutuhan gizi anak usia dini. Dalam pemberian makanan pada anak, usahakan makanan tersebut terlihat menarik agar anak tertarik untuk memakannya. Ketika anak tidak menyukai suatu makanan, kita dapat memanipulasi makanan tersebut dengan bentuk dan warna yang menarik. Oke, inti dari teks ini itu dalam rangka memelihara kesehatan pada anak usia dini itu bisa dilakukan dengan dua cara secara umum, yaitu memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihannya. Kemudian di kalimat-kalimat lainnya itu adalah kalimat yang memperjelas inti dari teks ini. Oke. Kita analisis pilihannya. Pilihan A, kesehatan anak usia dini dijaga dengan menjaga kebersihan anak dan memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Oke, iya ya, ini masuk ya. Kemudian pilihan B, pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini dapat dilakukan dengan cara mendidik anak untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Tadi di sini tidak hanya menjaga kebersihan lingkungannya saja, tapi juga harus memberikan makanan yang sehat. Sehingga pilihan B bukan. Kemudian pilihan C, cara menjaga kesehatan anak usia dini dapat dilakukan dengan cara memberikan makanan yang bergizi dan berwarna menarik. Oke, ini juga bukan, karena selain memberikan makanan yang bergizi harus juga menjaga kebersihannya. Kemudian pilihan D, pemeliharaan kesehatan anak usia dini dapat dilakukan dengan memberikan makanan yang baik, sehat, dan tidak membahayakan anak itu sendiri. Ini juga hanya membicarakan makanannya saja, berarti kurang tepat. Kemudian pilihan E, kesehatan anak usia dini dapat dijaga dengan memelihara lingkungan, memberikan makanan, dan memberikan perawatan dan mengatur pola hidup anak. Nah, aslinya pilihan E ini tadi juga dijelaskan ya, ada beberapa cara dalam pemeliharaan kesehatan, diantaranya memelihara lingkungan, memberikan makanan, memberikan perawatan, dan mengatur pola hidup, tadi ada di kalimat 2 ini. Tapi di kalimat-kalimat setelahnya yang lebih ditekankan itu tidak semua hal ini. Jadi yang ditekankan atau intinya di sini hanya memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihannya. Sehingga yang lebih tepat untuk nomor 34 jawabannya adalah pilihan yang A. Selanjutnya nomor 35, mengapa pada paragraf kedua perlu ditambahkan kalimat? Oke, nah di sini saya menerima teks ini bentuknya sudah dalam PDF dan tidak jelas ini paragraf keduanya dimulai dari mana, tapi kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, di sini ada kalimat 3, kalimat 4, 5, 6, berarti saya anggap saja paragraf 2 ini dimulai dari ini ya, kalimat ketiga.
Oke, kita akan langsung analisis pilihannya saja. Pilihan A, makanan yang sehat dalam kalimat 3 perlu dijelaskan. Oke, kalimat 3, pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini dapat diawali dengan dua cara, yaitu memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Ini sepertinya tadi di kalimat setelahnya itu sudah dijelaskan bagaimana makanan yang sehat itu. Makanan yang sehat itu kan makanan yang perlu dijaga kebersihannya. Jadi saya rasa bukan. Kemudian pilihan B, pentingnya mendidik anak pada kalimat 4 perlu didahului penjelasan. Kalimat keempat, mendidik anak sejak usia dini untuk menjaga kebersihan akan memberikan manfaat bagi kesehatannya yang harus didukung oleh orang-orang sekitarnya. Di sini kan di kalimat 4 itu dia menyatakan bahwa mendidik anak sejak usia dini untuk menjaga kebersihan itu akan memberikan manfaat bagi kesehatan yang harus didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, pentingnya mendidik di sini itu perlu didahului penjelasan. Kenapa? Karena ketika dari kalimat 3 langsung ke kalimat 4 itu harus ada pengantarnya dulu. Karena di sini nomor 4 dia tiba-tiba bicarakan mendidik anak sejak usia dini itu dapat memberikan ini. Nah, kenapa? Nah, itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi kita simpan dulu pilihan B. Pilihan C, cara mendidik anak dalam kalimat 4 perlu didahului penjelasan. Kayak di sini bukan cara mendidiknya ya, tapi pentingnya mendidik anak. Jadi kurang tepat. Kemudian pilihan D, diperlukan uraian penjelasan tentang gizi antara kalimat 5 dan 6. Kalimat 5 dan 6, makanan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kebutuhan gizi anak usia dini. Dalam pemberian makanan pada anak, usahakan makanan tersebut terlihat menarik agar anak tertarik untuk memakannya. Nah, di sini kurang tepat. Kenapa? Karena kan di sini kita tidak perlu menjelaskan lagi apa itu mengenai gizi. Kalau makanan bergizi boleh saja dijelaskan, tapi di sini hanya tentang gizinya. Dan di sini antara kalimat 5 dan 6 itu sudah saling mendukung. Di nomor 5 dia membicarakan makanan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kebutuhan gizi. Kemudian diperjelas lagi dalam pemberian makanan pada anak itu diusahakan makanannya terlihat menarik agar anak tertarik untuk memakannya. Jadi ini kurang tepat. Pilihan E, konsep tidak membahayakan dalam kalimat 6 belum dijelaskan. Membahayakan di kalimat 6, dalam pemberian makanan pada anak, usahakan makanan tersebut terlihat menarik agar anak tertarik untuk memakannya. Di sini kita tidak perlu menjelaskan konsep membahayakannya ya. Yang penting dia memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga kurang tepat yang E nomor 35, jawabannya adalah pilihan yang B. 36, tanda baca yang salah terdapat pada kalimat yang mana? Pilihan A, kalimat kedua. Pengaruh globalisasi setidaknya telah merusak watak dan karakter anak didik yang cenderung mengabaikan pendidikan moral. Oke, tidak ada masalah tanda baca di sini. Kemudian pilihan B, kalimat ketiga. Tujuan ideal pendidikan tidak sekedar untuk membentuk anak didik memiliki moral, sehingga memiliki kepribadian luhur sesuai dengan karakter bangsa. Di sini sudah benar, sebelum kata sehingga tidak perlu ada tanda baca, jadi bukan pilihan B. Pilihan C, kalimat ke-6, pendidikan moral sangat penting diajarkan kepada anak-anak sejak dini supaya tercipta akhlak yang baik dari anak tersebut, memiliki pengetahuan tentang agama yang kuat, dan mengetahui perbedaan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik. Oke, tidak ada masalah juga. Kemudian pilihan D, kalimat 7, dengan demikian, koma, oke, setelah dengan demikian diberikan tanda koma, setiap keluarga, koma, terutama orang tua, nah ini adalah penekanan, bisa memberikan pelajaran pendidikan moral kepada anak-anaknya. Oke. Kemudian nomor 8, contoh yang bagus dalam menjalankan kehidupan dengan penuh sikap dan moral yang positif sangat berpengaruh untuk anak. Tanda koma di sini tidak jelas nih, kan ini kalimat yang langsung ya. Contoh yang bagus dalam menjalani kehidupan dengan penuh sikap dan moral yang positif sangat berpengaruh untuk anak. Jadi tidak perlu tanda koma di sini. Karena ini tidak menekankan suatu kata atau kalimatnya ya. Sehingga nomor 36 yang salah adalah pilihan yang E. 37. Kata itu pada kalimat kelima mengacu pada apa? Berarti saya harus membaca dari kalimat sebelumnya. Pendidikan moral di zaman sekarang sangat penting karena banyak kasus kenakalan remaja. Oleh karena itu,
Orang tua harus selalu memberikan nasihat ilmu agama kepada anak-anaknya. Pengaruh globalisasi ini jelas bukan ya, tidak ada hubungannya. Kemudian pilihan B, tekanan kehidupan juga bukan. Kemudian pilihan C, pendidikan moral. Nah, hati-hati di sini, jangan terjebak. Oleh karena itu, di dalam kalimat 5 ini menunjuk pada banyaknya kasus kenakalan remaja. Jadi bukan kepada pendidikan moralnya. Jadi kenapa bisa dia merujuk kepada kasus kenakalan remajanya? Karena di kata setelahnya, jadi oleh karena banyaknya kasus kenakalan remaja, orang tua itu harus selalu memberikan nasihat ilmu agama kepada anak-anaknya. Jadi bukan oleh karena pendidikan moral ya. Pilihan C bukan, kemudian pilihan D kerusakan moral. Iya ya. Jadi banyak kasus kenakalan remaja ini bisa kita katakan sebagai kerusakan moral. Kemudian pilihan E, tujuan pendidikan, jelas bukan. Sehingga nomor 37 jawabannya adalah pilihan yang D. 38. Anda perlu menambahkan kalimat berikut dalam paragraf kedua. Akan semakin bagus dan efektif jika pendidikan moral dimasukkan ke kalimat tersebut ditempatkan setelah kalimat keberapa. Oke, pilihan A setelah kalimat keempat. Pendidikan moral di zaman sekarang sangat penting karena banyak kasus kenakalan remaja. Karena itu ini merujuk pada kata yang ada di kalimat keempat, berarti tidak perlu disisipkan sesuatu. Jadi bukan pilihan A. Kemudian pilihan B setelah kalimat kelima. Pendidikan moral sangat penting diajarkan kepada anak-anak sejak dini supaya tercipta akhlak yang baik dan anak tersebut memiliki pengetahuan tentang agama yang kuat dan mengetahui perbedaan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Jadi di sini tadi dari kalimat 5 kan dia oleh karena adanya kerusakan moral, maka di kalimat 6 dijelaskan pendidikan moral itu sangat penting. Jadi ini kalimat 5 dan 6 tidak perlu ada sisipan. Pilihan B salah, pilihan C setelah kalimat ke-6. Tadi kan dijelaskan ya, pendidikan moral itu sangat penting diajarkan kepada anak sejak dini supaya tercipta akhlak yang baik. Akan semakin bagus dan efektif jika pendidikan moral bla 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 bla. Jadi ini akan tepat ketika diletakkan setelah kalimat ke-6. Nomor 38 jawabannya adalah pilihan yang C. 39. Penulisan kata ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada kalimat 1 seharusnya apa? Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu dia bukan nama diri, sehingga kalau bukan nama diri dalam penulisannya itu ditulis dengan huruf kecil semua. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi, nah di sini dia kecil semua, I, P, T, E, dan K-nya itu kecil semua. Di sini pilihannya tidak ada, saya tidak tahu ini ada yang salah ngetik atau gimana, tapi yang jelas kalau dia bukan nama diri dalam penulisan akronim singkatan itu, dia harus ditulis kecil semua, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 40. Kata itu pada kalimat 7 mengacu pada apa? Oke, berarti saya harus baca dari kalimat sebelumnya. Inisiatif yang disertai komitmen dapat menjadi kunci keberhasilan menumbuhkan budaya sadar lingkungan. Hal itu dapat datang dari mana saja. Apa hal itu? Hal itu ini yang menjelaskan mengenai inisiatif yang disertai komitmen tersebut. Sehingga pilihan A, inisiatif yang disertai komitmen. Oke, jelas ya. Nomor 40 jawabannya adalah pilihan yang A. 41. Kata menjelaskan pada kalimat 3 tidak tepat sehingga harus diganti dengan apa? Kalimat ketiga, Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate menjelaskan bahwa generasi milenial sebaiknya memberikan contoh kepada masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan. Oke, mengemukakan. Kalau mengemukakan itu kita seperti memberikan ide atau pendapat di depan halayak umum. Jadi ini kurang tepat. Jadi dari pendapat yang kita sampaikan itu nanti akan ada masukan dari orang yang mendengarkannya itu. Jadi kurang tepat untuk mengemukakan, menyebutkan jelas bukan ya. Kemudian mengharapkan juga bukan, memaparkan ini ya. Jadi Kepala Balai Taman Nasional memaparkan bahwa generasi milenial sebaiknya memberikan contoh. Jadi memaparkan di sini kita memberikan paparan. Kita menjelaskan secara detailnya itu bagaimana. Sehingga nomor 41 jawabannya pilihan yang D. 42. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat 4 agar padu dengan kalimat yang lain? Kalimat keempat, generasi milenial bisa memulai. Oke, kita akan baca kalimat setelahnya. Generasi milenial juga bisa melakukan upaya-upaya konservasi atau memiliki gaya hidup yang tidak menguras atau merusak sumber daya alam. Oke, kita akan
analisis pilihan A sebagai contoh, generasi milenial bisa memulai dengan kegiatan sederhana. Ini bukan ya, jadi kalau generasi milenial itu harus bisa memulai dari dirinya sendiri. Kemudian diperjelas dari kalimat 5 bahwa generasi milenial juga bisa melakukan upaya-upaya konservasi atau memiliki gaya hidup yang tidak menguras atau merusak sumber daya. Jadi pilihan A kurang tepat. Pilihan B, dalam skala kecil, generasi milenial bisa memulai dari lingkungan keluarga. Tidak ya, harusnya kalau kita sebagai generasi milenial, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Pilihan C, dalam konteks kehidupan, generasi milenial bisa memulai dari dirinya sendiri. Oke, ini ya. Kita simpan dulu. Pilihan D, oleh karena itu. Kalau oleh karena itu kan harusnya sebagai penutup ya, dia di akhir paragraf. Jadi bukan. Dengan demikian pun juga seperti itu. Oke, sehingga nomor 42 jawabannya adalah pilihan yang C. 44, imbuhan beran pada kata bersamaan pada kalimat proses adaptasi spesies terjadi secara bersamaan dengan invasi spesies ke suatu wilayah memiliki makna yang sama dengan imbuhan beran pada kata nomor berapa. Oke. Bersamaan artinya kita hubungan antara dua pihak ya, atau dua hal, jadi dilakukan secara bersama. Kata pertama berkaitan, bukan ya. Kemudian berkeliaran juga bukan. Kata ketiga bertebaran bukan. Nah, keempat berdampingan. Berdampingan dan bersamaan ini kan adanya hubungan antara dua hal atau dua pihak ya. Sehingga nomor 44 jawabannya adalah pilihan yang D. 45, perhatikan kutipan berikut berpindah dari satu inang ke inang lain. Kutipan tersebut menjadi kalimat logis jika dilanjutkan dengan apa? 45, berpindah dari satu inang ke inang lain ada di kalimat yang ketiga. Berpindah dari satu inang ke inang lain, cara ini dilakukan oleh banyak virus RNA agar dapat hidup berdampingan dengan inang. Pilihan A, hidup berdampingan adalah cara agar banyak virus RNA bertahan hidup. Jadi ya, berpindah dari satu inang ke inang lain, hidup berdampingan adalah cara agar banyak virus RNA bertahan hidup. Jadi ini kita simpan dulu. Pilihan B, banyak cara agar inang bertahan hidup berdampingan dengan virus RNA. Bukan banyak cara ya, karena hidup berdampingan itu adalah cara dari banyak virus RNA. Jadi pilihan B bukan. Pilihan C, dengan banyak virus RNA, inang dapat bertahan hidup berdampingan. Oke, ini juga bukan. Pilihan D, banyak virus RNA yang dapat bertahan hidup berdampingan dengan inang. Jelas bukan ya. Pilihan E, bertahan hidup berdampingan dilakukan oleh virus RNA terhadap inang. Oke, jadi nomor 45 jawabannya adalah pilihan yang A. 46, di manakah sebaiknya posisi kalimat canonical babbling merupakan tahap dari perkembangan kemampuan berbicara anak pada bacaan di atas? Pilihan A, sebelum kalimat kedua. Menurut Lauren, ahli patologi wicana bahasa, bayi sudah dapat menghasilkan suara persis setelah dia dilahirkan, yaitu dengan tangisan keras. Canonical babbling, nggak jelas ya, nggak tepat, kurang padu. Pilihan B, sebelum kalimat ketiga. Berarti setelah kalimat kedua. Selama 6 bulan pertama, bayi belajar membuat suara selain tangisan, seperti menggumam dan tertawa. Kemudian diteruskan canonical babbling. Ini juga tidak nyambung. Harusnya kalau mau diletakkan ini di kalimat setelah atau sebelumnya juga harus ada hubungannya dengan canonical babbling, sehingga bukan. Kemudian pilihan C, sebelum kalimat keempat. Berarti setelah kalimat ketiga, suara-suara ini tidak dibuat secara sengaja, melainkan refleksi yang tidak bisa dikendalikan oleh bayi. Canonical babbling, oke, jelas bukan. Kemudian pilihan D, kalimat kelima atau setelah kalimat 4, setelah berumur kira-kira 5 hingga 10 bulan, bayi mulai mengatakan beberapa suku kata seperti baba atau didi. Canonical babbling merupakan tahap. Nah, ini juga kurang tepat kalau diletakkannya sebelum kalimat kelima. Jadi di sini kan kalimat 5 kan mengatakan bahwa ocehan seperti ini disebut sebagai canonical babbling. Jadi ocehan seperti apa? Ocehan yang dia mengatakan seperti kata baba atau didi itu disebut sebagai canonical babbling. Nah, kemudian dijelaskan nih, canonical babbling merupakan tahap dari perkembangan kemampuan bicara anak. Sehingga harusnya diletakkan sebelum kalimat 6. Nomor 46 jawabannya adalah pilihan yang E.
Nomor 37, penulisan ungkapan seperti menggumam dan tertawa pada kalimat 2 bacaan di atas adalah untuk apa? Kalimat kedua, selama 6 bulan pertama, bayi belajar membuat suara selain tangisan, seperti menggumam dan tertawa. Ada kata seperti, kan berarti di sini dia memberikan contoh ya. Pilihan A menyatakan suatu proses, berarti bukan. Pilihan B menyimpulkan tahapan-tahapan, jelas bukan. Pilihan C memberikan informasi, karena di sini ada kata seperti. Jadi itu dijelaskan di kalimat kedua, bayi itu belajar membuat suara selain tangisan, seperti menggumam dan tertawa, atau dengan kata lain, contohnya itu. Jadi pilihan C juga bukan, pilihan D mengungkapkan pendapat, jelas bukan, pilihan E memberikan contoh. Oke, sehingga nomor 47 jawabannya adalah pilihan yang E. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal PBM dari TPS UTBK 2020. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.